إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد أمرنا بذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفي آية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وفي آية يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini, hari Jumat ini kita berada di hari tanggal ke-13 bulan Dzulhijjah atau hari ketiga dari Ayyamut Tasyriq. Itu artinya kita berada di ujung kemuliaan awal bulan Dzulhijjah. Waktu-waktu kita mulai besok dan seterusnya tidak akan sama keutamaannya dengan 10 hari yang telah kita lewati dari awal bulan Dzulhijjah ini. Kita sering mendengar banyak khatib yang mengingatkan, para mubaligh juga menyampaikan bagi kita agar kita maksimal di dalam beramal, utamanya di dalam waktu-waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya berlalunya 10 awal bulan Dzulhijjah ini, kemudian kita akan melewati waktu-waktu yang seperti biasanya kita punya keistimewaan waktu haram atau bulan-bulan haram, memberikan banyak pelajaran kepada kita. Satu di antaranya tentang pentingnya ilmu, tentang pentingnya kesadaran bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala membagi waktu itu menjadi hitungan 12 bulan, di antara waktu itu ada waktu yang dimuliakan oleh Allah yang disebut dengan Ashhurul Hurum, yaitu bulan-bulan haram. Mengapa ini penting untuk diketahui? Agar kita setiap kali sampai pada waktu itu kita benar-benar maksimal. Bukankah di dalam 1 tahun kita memiliki total 1 bulan atau setidaknya 30 hari atau 3 kali 10 hari waktu yang diistimewakan? Waktu itu adalah 30 hari akhir bulan Ramadan. Bila kita paham betul, kita melakukan amalan pada malam itu, 1 malam kemudian kena apa yang disebut dengan Lailatul Qadar, maka kebaikannya setara dengan
kurang lebih 84 tahun. Satu malam saja. Kemudian 10 hari yang kedua, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Apabila kita melakukan amalan pada bulan tersebut, maka amalan tersebut, apapun yang kita lakukan akan setara dengan amalan yang disebutkan oleh Rasulullah. Bahkan jihad di jalan Allah bisa dikalahkan, kecuali orang yang keluar ke medan perang dengan diri dan hartanya kemudian dia tidak kembali lagi. Kemudian 10 hari terakhir yang diistimewakan adalah 10 hari awal di bulan Muharram. Maka penting untuk kita sadar, tahu tentang keutamaan-keutamaan itu, agar kita tidak melaluinya begitu saja dan menyamakannya dengan waktu-waktu yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, karena sesungguhnya orang yang paling merugi adalah orang yang melewati waktu begitu saja. Dia tidak gunakan waktu itu sebaiknya, apalagi waktu itu memang diistimewakan. Ada sebuah ungkapan yang menyebutkan bahwa inna a'zamal makti idha'atul waqti. Inna a'zamal makti idha'atul waqti. Sesungguhnya paling besarnya kecelakaan atau paling besarnya kebinasaan itu adalah menyia-nyiakan waktu. Ibadallah, kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil, bahwa ada yang berat dari semua waktu yang kita lewati adalah ketika nanti di hadapan Allah, setiap waktu itu akan ditanyakan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Setiap manusia telah dikalungkan, atau setiap manusia telah memiliki catatan amal sebagaimana kemestian kalung yang dikalungkan pada manusia. Kemudian kitab itu nanti akan dihadirkan, catatan amal itu akan ditampakkan, kitab itu dalam keadaan terbuka. Iqra' kitabak, baca sendiri catatan amalmu. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Kamu sendiri yang menghitungnya saat ini. Waktu-waktu yang kamu lewati begitu saja, momentum-momentum terbaik yang kamu sia-siakan, silahkan baca. Dalam surat Al-Kahfi yang kita baca hari ini, mungkin tadi malam, ya wailana ma li hadzal kitab. Duhai celaka diri ini, ma li hadzal kitab. Kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada satupun catatan kecil dan besar kecuali tercatat di dalamnya semuanya. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka menemukan setiap catatan amal, setiap waktu yang dilewati, semuanya datang hadir di hadapannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, di antara 5 hal kita diperintahkan untuk dijaga sebelum datang yang 5, salah satunya adalah wa faraghaka qabla syughlik, yaitu masa senggangmu, di mana kamu ada waktu kosong untuk beramal sebelum datang waktu sibukmu. Kemarin kita diberikan kesempatan oleh Allah 10 awal bulan Dzulhijjah, hari-hari tasyrik, hari yang dimuliakan. Sudahkah kita gunakan sebaik mungkin? Qabla syughlik, sebelum kesibukan-kesibukan itu. Ada di antara para ulama yang menyebutkan wa faraghaka qabla syughlik atau fa idza faraghta fansab. Itu artinya adalah dari satu kewajiban kemudian kita menuju ke sunnah-sunnah yang lainnya. Karenanya jamaah yang dimuliakan Allah, jangan sampai kemudian kita melewati waktu kita begitu saja. Jangan sampai kita kemudian menyia-nyiakan apalagi mengisinya dengan keburukan. Ingatlah bahwa di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak ketika manusia di mahsyar dikumpulkan, lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'i hisalin
Tidak akan bergeser kaki manusia nanti. Semuanya akan mengantri di situ dan semuanya akan ditanya. Satu di antara pertanyaan itu tentang waktu. Wa an umrihi, umurmu, fi ma'afna, kamu habiskan di mana? Waktu-waktu yang diberikan oleh Allah, 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun, setiap tahunnya ada waktu yang utama. Dihabiskan untuk apa? Itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari momentum berlalunya bulan Dzulhijjah ini adalah kehidupan ini adalah perputaran. Waktu itu akan berputar karena Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Waktu itu Allah ciptakan menjadi 12 bulan dalam setahun, sama persis ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya selama masih langit dan bumi ini utuh, maka perputaran waktu itu akan tetap. Ada orang-orang yang mendahului kita, yang sudah berlalu, orang-orang yang hidup sebelum kita, ada yang sedang bersama dengan kita, mereka yang hidup dengan kita saat ini, ada orang-orang yang masih akan tetap terus hidup setelah kita. Karena itu waktu akan diisi. Kalau dalam istilah sejarah kita mengenal at-tarikh yu'idu nafsuh, sejarah itu akan mengulang dirinya. Kitalah pengisi waktu saat ini. Dan setelah kita nanti ada pada waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, yang hitungannya sudah bukan 12 bulan, yang hitungannya sudah bukan tahunan seperti hitungan itu, masih akan tetap ada orang yang akan mengisi waktu ini sampai langit dan bumi itu hancur. Maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita mengisi waktu ini? Bagaimana di antara perputaran itu yang Allah sebutkan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Perputaran pada manusia itu pasti ada. Karenanya orang-orang terdahulu hampir sama kebutuhannya dengan kita. Butuh makanan, butuh tempat tinggal, butuh kedudukan, butuh harta, butuh amalan. Kita yang hidup saat ini juga sama. Kita butuh makanan, kita butuh tempat tinggal, kita butuh kedudukan, kita juga butuh amalan. Orang-orang yang hidup setelah kita juga akan sama kebutuhannya dengan kebutuhan yang sama. Hanya pertanyaannya, kita saat ini dominan lebih butuh terhadap yang mana? Saat ini yang kita butuhkan sebenarnya apa? Maka itu adalah yang terpenting yang kita hadirkan di dalam diri kita. Karenanya jamaah yang dimuliakan Allah, di antara perputaran waktu itu kemudian kita sadar betul kehidupan kita sementara, sehingga Rasulullah menggambarkan kita ini ibarat seorang pengembara yang hanya tinggal sebentar bernaung di bawah pohon. Setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan yang jauh lebih jauh lagi jaraknya. Maka persiapkanlah dengan baik, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dan waktu-waktu itu kita isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya yang dominan dalam diri kita, yang benar-benar kita butuhkan adalah amalan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan beberapa ayat dan hadis yang telah dibacakan memberikan keberkahan bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi ala kulli halin wa ni'matin, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, di ujung khutbah yang kedua ini, marilah kita merenungkan diri kita masing-masing. Kita saat ini berada di usia keberapa, dan sisa waktu hidup kita kira-kira berapa tahun lagi. Maka hitunglah sebaik mungkin agar kita bisa maksimal. Karena orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung adalah mereka yang bisa memanfaatkan waktu untuk kepentingan dirinya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Ketika dua malaikat duduk,
Mereka semuanya telah menyiapkan catatan amalan. Ma yalfidhu min qaulin, tidak melafadzkan satu ucapan manusia itu illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sampingnya ada raqib dan atid telah siap mencatatnya. Dan semua catatan itu tidak akan luput, karena sesungguhnya mereka la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kemudian marilah kita berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita digolongkan menjadi orang-orang yang husnul khatimah, yang berakhir dengan kehidupan yang baik, yang kemudian sisa waktu usia kita gunakan sebaik mungkin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma ij'al akhir kalamina la ilaha illallah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wansurna ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa la dzikrullah azza wa jalla akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصف كما إقامة الصلاة. حاذوا بين المناكب والأقدام وسدوا الخلل لا تتموا فرجة للشيطان. أقبلوا على الله بقلوب خاشعة